Halo, nama saya Mika Zevanya Putra Pertiwi. Saya adalah pemilik dari Pertiwi Farm yang beralamat di Grumbul Gede, Kalasan. Kami di sini adalah peternakan bebek yang kering intensif, jadi kandangnya yang kita ubah menjadi kering. Awal mula saya mendirikan peternakan bebek ini ketika saya melihat YouTube membahas tentang peternakan bebek, dan dari situlah saya berkunjung ke peternak-peternak bebek yang ada di Jogja dan saya mulai belajar. Dari situlah bekal saya untuk membangun peternakan bebek ini. Kami melihat telur bebek itu bisa kita dapat tiap hari. Jadi bebek yang kita pelihara itu bertelur setiap hari dan cukup lama periodenya untuk kita panen. Secara pasar telur bebek ini cukup luas, jadi saya tidak khawatir di mana menjualnya, bagaimana menyimpannya, karena telur bebek ini sangat minim resiko dan mudah terjualnya. Secara permintaan sangat besar, jadi berapapun yang kami produksi biasanya sudah ada yang pesan. Produktivitas telur yang ada pada bebek itu biasanya di 80-90%. Umumnya sih kita menjaga di 80% itu kita kasih vitamin ya tiap hari, dan pakan itu juga tidak boleh berganti-ganti. Pakan itu juga harus pakan yang tentu bagus sehingga produktivitas itu bisa kita pertahankan lama dan hasil telur yang dihasilkan itu mempunyai grade yang bagus. Telur yang dihasilkan bebek itu grade A biasanya tuh kita bisa jual di 2.300 sampai 2.500. Kalau di grade B itu biasanya di 2.100 sampai 2.300. Kalau grade-grade yang C atau telur-telur bebek bayah itu memang biasanya kita jualnya di 1.900-an begitu. Penjualan kami biasanya kami salurkan ke pedagang pengasin telur atau ke penjual gudeg atau juga ke pedagang martabak. Umumnya 3 itu. Jadi para pembeli telur bebek itu biasanya mengharapkan telur-telur yang grade-nya bagus lalu tidak terlalu kecil gitu. Dulu pertama kali saya memasarkan itu ya hanya melalui Facebook. Lalu ada satu pembeli, lalu dia bilang ke temennya, semakin lama semakin bertambah dan mulai ambil ke sini. Dan karena kebutuhan telur bebek ini masih tinggi, ini sebenarnya masih kewalahan untuk memenuhinya. Sehingga kita mempunyai cita-cita untuk terus menambah populasi untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Peternakan yang saya punya ini luasnya di 2000 meter persegi, menampung 1.300 ekor dan masih akan bertambah. Dan sistem yang saya bangun dalam peternakan ini adalah sistem yang kering, sehingga saya semaksimal mungkin supaya bebek itu tidak menimbulkan bau, karena ya, tidak jauh juga dari kandang itu tetap ada perumahan warga yang harus kita jaga dari baunya itu. Karena peternakan ini saya masih relatif baru, tentu saya punya beberapa tantangan, terutama tentang bagaimana mengatur suhu dalam kandang, kebersihan dalam kandang. Ketika dia harus sehat, kita harus memperhatikan betul kebersihan dan tata ruang maupun tata cahaya dari kandang kita. Kalau modal kita terbatas ya kendalanya tentu pakan itu yang cukup utama, karena ya pakannya cukup mahal per kilonya. Jadi kita pun sebagai peternak harus pintar-pintar menghitung berapa harga jualnya, lalu berapa harga pakan yang akan kita beli. Masa produktivitas bebek itu biasanya di 1 tahun, dan ketika sudah 1 tahun umur di kandang itu baru kita afkirkan. Tetapi ada juga yang lebih kadang-kadang. Ketika sudah diafkir ya pasti kelihatan ciri-cirinya, bebek itu sudah bulunya sudah rontok,
bertelurnya juga 2 hari sekali gitu. Nah itulah yang kita sebagai peternak harus jeli. Ketika dia tidak bertelur tetapi masih makan tiap harinya, itu pasti akan merugikan untuk kita sebagai peternak. Kandang yang kita bangun itu tentu memperhatikan betul sirkulasi udara dan cahaya yang masuk, karena hal itu sangat menentukan produktivitas si bebek. Per 1 kotak bebek itu biasanya kita isi, tergantung luasannya ya, tapi biasanya 1 meter persegi itu hanya boleh di 3 ekor. Jadi ketika kandang saya per kotaknya ini 48 meter persegi, saya biasanya hanya mengisi di 150-an ekor. Itu tidak boleh lebih, karena bebek itu nanti ketika populasinya terlalu padat, tentu per kotaknya itu akan menjadi lembab. Perawatan yang dibutuhkan dalam beternak bebek ini tentu yang pertama adalah menjaga kebersihan kandang. Tidak perlu disapu tiap hari sebenarnya, tetapi cukup melihat apa yang ada di dalam kandang, apakah ada hal-hal yang sifatnya benda-benda asing gitu. Dan terutama yang tiap pagi kita pasti rutin lakukan adalah mengganti air minumnya. Jadi tiap pagi kita pasti membersihkan tempat minum dari si bebek dan menyikat, mengganti dengan air yang baru, dan baru kita pasti akan memberikan vitamin untuk bebek. Untuk pakan kita di rata-rata ya itu di 120 sampai 150 gram tiap harinya. Jadi pakan itu kita makan itu hanya di pagi hari, biasanya jam 8 pagi gitu. Lalu besoknya lagi ketika pagi ya pasti makan lagi jam 8 pagi, dan kita jaga di 120 sampai 150 gram tiap bebeknya. Nah, penyakit yang ada pada bebek itu tentu bermacam-macam, tapi yang pernah saya alami itu adalah ketika bebek pilek, dia pipi kanan kirinya itu mengembung, kelihatan sekali kalau itu bebek pipinya kembung gitu. Terus kita biasanya kalau tidak dipencet hidungnya atau kita kasih obat 5 hari berturut-turut. Itu yang pertama, karena perubahan suhu, biasanya perubahan suhu atau cuaca yang tidak menentu. Yang kedua itu bebek juga bisa diare, bebek juga bisa kena kolera gitu kan. Itu karena kandang yang kotor. Jadi itu sangat harus kita perhatikan, kenapa kandang itu tadi juga harus kering. Lalu yang ketiga itu bebek juga bisa kena mata putih ataupun juga mata biru. Itu juga karena kondisi kandang yang kurang bersih. Jadi semuanya itu sebenarnya ujungnya adalah menjaga kebersihan dari kandang tersebut. Jadi untuk para anak muda yang ingin terjun ke dunia peternakan, kalau kita bisa melihat peluang atau menghitung secara betul, peternakan juga sebenarnya tidak terlalu buruk gitu ya. Kalau memang itu cukup menguntungkan ya pasti kita harus ambil sih. Tentu sebagai peternak kita mempunyai cita-cita yang lebih besar sebagai peternak, supaya kebutuhan pasar itu sebenarnya kita pengen selalu penuhi kayak gitu, dan tentu juga menyerap lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Jadi untuk para pemirsa yang ingin membeli telur bisa langsung datang ke Pertiwi Farm, bisa buka di Google Map Pertiwi Farm maupun mengunjungi situs web kami telurbebekjogja.com. Media sosialnya ada di Instagram Pertiwi Farm, tapi masih cenderung baru ya, jadi konten-konten yang nanti kita upload baru akan kita mulai. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe